Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari cari tahu proses pembuatan kopi instan. Kopi instan adalah olahan kopi yang diproduksi untuk memudahkan dan memuaskan para penikmatnya. Kopi adalah minuman hasil pengolahan ekstraksi biji kopi dari tanaman kopi. Kopi instan merupakan kopi yang bersifat larut air tanpa meninggalkan serbuknya. Pengolahan kopi instan yang esensial berupa ekstraksi kopi melalui berbagai macam proses. Mari intip proses pembuatannya. Proses yang pertama adalah sortasi dan grading, di mana pada proses ini memilih material lain selain biji kopi, contohnya batu, kulit, dan logam. Pada sortasi ini menggunakan mesin yang bernama mesin di Sturno dengan konsep gravimetri, di mana memilih material berdasarkan berat jenis. Yang ringan akan dihisap keluar. Pada mesin ini terdapat magnet untuk meminimalisir logam-logam agar tidak terbawa ke proses selanjutnya. Dilanjutkan dengan grading. Standar grading berdasarkan kadar air maksimal 12%. Proses selanjutnya adalah roasting. Proses roasting adalah menyangrai biji kopi hingga matang untuk diproses lebih lanjut. Pada proses ini, biji kopi yang masuk ke dalam mesin roasting kemudian disangrai dengan suhu maksimal 30 derajat Celcius selama 11-15 menit. Pada proses ini, ditambahkan air agar tidak terjadinya suatu kebakaran karena biji kopi yang menjadi bara. Kemudian, biji kopi yang sudah selesai di roasting dikeluarkan lalu didinginkan. Standar pada proses roasting yaitu berdasarkan berat jenis, warna, kadar air, dan pH. Tahapan yang selanjutnya yaitu penghancuran atau grinding, di mana tahapan ini bertujuan untuk menggiling biji kopi yang sudah masak sehingga menjadi berukuran lebih kecil lagi. Nah, biji kopi yang sudah digiling ini nantinya akan dialirkan menuju silo transfer dengan menggunakan bucket elevator untuk mentransfer kopi tersebut. Namun, untuk penggilingan kopi ini sendiri tidak boleh terlalu halus, karena apabila terlalu halus nantinya ekstrak dari kopi itu akan sulit didapatkan atau sarinya akan sulit untuk didapatkan, dan juga nantinya akan terlalu banyak bubuk atau biji kopi yang tersangkut di filter ekstraktor. Kemudian tahapan yang keempat adalah proses pengambilan sari kopi atau extracting. Extracting adalah pengambilan saripati dari kopi yang sudah matang. Secara umum, prinsip dari extracting ini adalah dilakukan dengan menggunakan air panas atau air mendidih untuk memperoleh ekstrak dari kopi, di mana nantinya bubuk kopi itu akan dilarutkan dengan air yang sudah panas tadi dan lalu akan diendapkan sehingga akan terpisah antara sari dan juga ampasnya. Pada skala industri, prosesnya itu kopi akan dimasukkan ke dalam kolom melalui silo transfer hasil grinding yang terdapat filter. Kemudian, air akan dipanaskan pada preheater dengan menggunakan steam dan tekanan yang telah ditentukan. Proses extracting ini nantinya akan menghasilkan dua cairan, yaitu cairan flavor dan juga cairan hidrolik. Cairan flavor ini dihasilkan dari hasil pemasakan kopi yang kedua. Untuk suhu maksimalnya, flavor ini adalah 120 derajat Celcius dan temperatur maksimum untuk hidrolik itu adalah 125 derajat Celcius. Sebelum masuk ke tangki penimbangan, cairan hidrolik dan flavor ini akan difilter kembali lalu dialirkan ke tangki pendingin untuk menjaga aroma dari kopi agar tidak hilang. Setelah ditimbang, maka cairan flavor akan ditampung di tangki flavor, sedangkan cairan hidrolik akan ditampung di tangki hidrolik. Proses penguapan atau evaporating. Tujuan dari proses evaporating yaitu untuk menghilangkan kadar air atau meningkatkan kekentalan kopi dengan cara dipanaskan menggunakan steam. Proses ini bermula dari kopi yang telah melalui proses parating akan dialirkan menuju tangki penampung hidrolis. Setelah itu kopi akan ditarik dengan pompa ke tabing, di mana pompa tabing itu sudah dipanaskan dengan menggunakan steam yang temperaturnya 87 sampai 90 derajat Celcius dengan tekanan 6 sampai 8 Brewig. Sebelum cairan masuk ke tabing, cairan akan melalui pipa berlubang. Cairan tersebut akan panas dan menguap sehingga kadar air keluar menuju tangki kondensat. Dengan menggunakan pompa kondensat, pompa ini berfungsi untuk menarik air yang ada pada uap steam. Jika telah melalui evaporasi,
kopi akan dialirkan menuju tangki konsertan untuk dicampurkan dengan flavor. Standar mutu pada proses evaporating meliputi break pH, konsentrat, dan hasil dari filtrasi. Tahapan selanjutnya yaitu mengubah fase cair menjadi bubuk dengan menggunakan alat spray dryer. Cairan kopi yang pH-nya telah memenuhi standar akan ditransfer ke atas dengan menggunakan high pressure pump dengan tekanan tertentu. Kopi akan masuk ke dalam spray dryer yang telah dipanaskan dengan electrical heater sampai suhu 200-250 derajat Celcius. Kemudian cairan kopi yang telah masuk ke spray dryer tersebut akan menjadi bubuk kopi dan akan jatuh ke bawah. Pada spray dryer terdapat suction fan yang berfungsi menarik partikel kopi yang lembut atau kecil. Partikel kopi yang masuk spesifikasi akan terus melalui proses dan akan menjadi siklon. Sedangkan yang terlalu ringan akan menuju ke atas dan dibuang ke udara. Tahapan terakhir yaitu proses pengemasan. Tujuan dari proses pengemasan yaitu untuk mempertahankan aroma, cita rasa kopi, dan melindungi produk dari cemaran yang mengurangi kualitas produk. Setelah kopi bubuk ditampung dalam tote bin, kemudian kopi bubuk akan ditransfer dari tote bin ke dalam dex chamber packaging. Adapun standar mutu pada proses packaging meliputi warna, floating, pH, kandungan oksigen dalam kemasan, dan kadar air. Kemasan yang banyak mengandung oksigen akan dapat menyebabkan aroma dan cita rasa kopi berkurang karena proses oksidasi. Sedangkan kandungan air terlalu banyak akan dapat menghidrolisa senyawa kimia dalam kopi bubuk dan menyebabkan bau apek. Nah, dari tahapan yang telah kami jelaskan, sudah paham kan bagaimana cara memproduksi kopi instan? Selamat menikmati kopi instan favorit kalian ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.